Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita tentu semuanya mengenal satu nama binatang yang akrab dengan kehidupan manusia, anjing. Kita mengenal anjing, ini sosok binatang yang punya kesetiaan luar biasa. Dia tipe penjaga karena dia seekor hewan yang teritorial, jadi ketika dia hidup di sebuah tempat, dia akan coba menjaga tempat itu dengan kekuatan dirinya. Ya, anjing ini pasti menjadi sosok binatang yang sangat menurut kepada tuannya. Ketika sang tuan itu baik kepadanya, merawat dia dengan luar biasa. Anjing akan menjadi seekor binatang yang penurut, yang punya daya juang untuk menjaga majikannya jika dia diperlakukan baik. Tetapi jika diperlakukan berbeda, anjing ini bisa berbeda juga sikapnya. Dia sang penjaga, tetapi bisa berubah menjadi sang penjagal untuk majikannya. Artinya apa? Ketika dia dibiarkan, ditelantarkan, dia akan berperilaku sangat buruk dan merugikan sang tuan. Bahkan jika kita pernah mendengar atau melihat sebuah tayangan yang berisi seekor anjing itu mencabik-cabik sang tuan, itu bukan hal yang tidak mungkin, itu sangat mungkin. Kenapa? Karena tipikal anjing, dia akan berbuat baik, bersikap baik, manis jika dia diperlakukan baik pula. Nah, hari ini kita tentu bukan bicara soal anjing, tetapi itu sebagai pengantar kita untuk mempunyai perilaku kehidupan yang jauh melebihi dari ciptaan Allah yang lain, termasuk anjing, ketika kita mau memperbaiki tata hidup kita. Kita akan belajar dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10 yang demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, sangat kuat pesannya kepada kita semua bahwa kita ini diajak untuk punya kebaikan yang bermartabat melebihi ciptaan Allah yang lain. Bahwa setiap agama, komunitas religius itu pasti mengajarkan tentang kebaikan. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan kepada umatnya. Tetapi tentu dengan berbagai macam tujuan, berbagai macam pemahaman tentang kebaikan itu banyak apa. Nah, dalam kekristenan kita berbuat baik karena keteladanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 8 dan 9 sangat jelas bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kebaikan Allah, kasih karunia Allah itu yang menjadi dasar kita berbuat baik. Saudara, manusia diciptakan itu punya tujuan, bahwa misi Allah menjadikan kita menciptakan manusia adalah untuk berbuat baik. Itu harga mati. Bahwa setiap orang dalam naturnya bisa berbuat baik, iya. Tetapi akan ada kecenderungan setiap orang itu berbuat baik dengan beragam tujuan, beragam alasan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana ketika kita mau berbuat baik itu dasarnya apa. Saudara, pertanyaan simpel, kenapa kita harus berbuat baik? Tadi, karena kita ini ada di dalam Kristus, kehidupan kita diselamatkan oleh Kristus, dan kita sebenarnya diciptakan untuk berbuat baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah? Seperti apakah perbuatan baik yang harus kita lakukan? Yang pertama,
Kepada siapa kita berbuat baik? Tentu kepada semua orang. Jika hidup kita orientasinya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, apa bedanya dengan makhluk Tuhan yang tadi saya awal ceritakan? Jika kita berbuat baik kepada orang yang mengasihi kita, sama seperti pengajaran Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Sama, senada dengan sosok ciptaan Allah yang bisa bersikap baik, berperilaku baik ketika dia diperlakukan baik, senada dengan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 6 tadi. Yang kedua, berbuat baik itu jangan terpengaruh oleh suasana hati kita, mood kita. Jika mood kita baik, kita bisa dengan mudah berbuat baik. Jika sedang tidak baik, kita akan diam. Meskipun sebenarnya kita tahu harus berbuat baik, tapi tidak kita lakukan. Itu dosa. Siapapun orangnya yang tahu dia harus bersikap baik, tapi dia tidak melakukannya, itu sebuah dosa. Jangan menunggu bahwa kebaikan yang kita lakukan itu karena suasana hati kita baik, atau ketika kita mempunyai relasi yang baik dengan orang lain, kita kemudian dengan sukarela melakukan. Persoalan jika hidup kita sedang ada friksi dengan orang lain, apakah kita berhenti berbuat baik? Persoalannya kita diciptakan untuk berbuat baik. Saudara, alasannya untuk berbuat baik itu banyak. Umpama begini, jika ada seorang anak yang mempunyai permen banyak, si A punya permen banyak, dia kemudian berbagi permen dengan temannya, tapi alasannya karena dia tidak suka, apakah itu bisa dikatakan berbuat baik? Si B, anak yang lain, dia punya permen banyak, terus dia berbagi dengan yang lain karena alasannya adalah karena dia takut sakit gigi atau batuk ketika makan permen kebanyakan. Apakah itu dinamakan perbuatan baik yang sebenarnya? Atau ketika C, anak yang lain, dia punya permen banyak, kemudian dia berbagi dengan temannya karena dia sadar dia harus berbagi di dalam kehidupannya. Dari tiga anak ini pasti kita tahu yang bermartabat adalah anak yang mana. Bapak saudara, kita tahu bahwa perbedaan antara kebaikan yang satu dengan yang lain itu tentu tidak mudah kita lihat. Yang terjadi adalah alasannya apa kita melakukannya. Kita sendiri yang memahaminya. Yang ketiga, teruslah berbuat baik. Meskipun tentu tidak setiap kita berbuat baik itu diterima oleh orang lain. Ada kalanya tertolak, ada kalanya ada pergumulan untuk bisa memberikan yang terbaik, ada kalanya situasi bisa menyesakkan kita atau membuat kita tidak lagi tulus, tetapi hindari itu, minimalkan itu. Lalu kita akan memberontak, bergumul, kenapa aku berbuat baik ditolak. Kita harus mencoba memahami bahwa sikap hidup kita yang terus mewujudkan kebaikan, karena itu utusan Tuhan, itu harus terus pada titik kebaikan yang bermartabat. Apa itu? Kebaikan yang berdasarkan kesadaran diri kita diciptakan, dibuat Allah berdasarkan gambarannya, imago Dei, yang sudah memberikan keteladanan belas kasihan kepada setiap orang. Maka hidup kita yang sudah di dalam Kristus ini mengupayakan kebaikan yang bermartabat karena kita sadar betul kita ini ada untuk berbuat baik. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah kebaikan kami, tata hidup kami terus mengusahakan kebaikan yang bermartabat
karena kesadaran kami bahwa kami diciptakan untuk berbuat baik. Kami yakin Roh Kudus akan menolong kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom.